air itu adalah aku ini rezeki kata rezeki. Tuhan. Jadi kaitannya memang Allah ilahi Robbi. Jadi memang berdoa untuk hujan itu penting buat masyarakat Kota Balikpapan. Ya lagi-lagi saya bukan mengajarkan pasrah, tidak. Tapi hari ini kondisi alam yang memang menjadikan kota kita seperti ini. Jadi ada potensi alam yang harus kita juga saling mengisi, berdoa kepada Tuhannya, berdoa kepada Allahnya untuk bisa Sang Hyang Widinya, untuk bisa mendapatkan rahmat untuk kota ini. Tantangannya untuk PDAM adalah menuntaskan pelanggan yang belum selesai. Untuk mendapatkan target 80% masyarakat Kota Balikpapan di tahun 2023 kalau tidak salah ya. Sesuai dengan RPJMD-nya itu bisa terlayani oleh Perumda Tirta Manuntung sebagai pelayan masyarakat. Jadi ini saya tantang. DPRD adalah bagian daripada pengawasan. Yang mana Mas Adi Dewas juga, Dewan Pengawas. Sebenarnya harus dihadirkan direksinya. Harusnya. Karena kami ini, orang berdua ini adalah sama-sama yang mengawas daripada kerja daripada direksi tersebut. Kita mesti tanya kepada beliau, ini mengatasnamakan PDAM atau mengatasnamakan masyarakat? Ini kan dari awal sudah saya jelas. Jadi ini harus kita tantang nih Mas Adi. Mas Adi kan jangan-jangan dia mewakili dirut PDAM. Jadi Mas Adi harus bisa memberikan motivasinya sebagai pengawas kepada dirut-dirut yang ada. Kita mintai pertanggungjawabannya. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak yang telah kami lakukan. Coba yang sudah dilakukan kita tahu, yang belum coba. terkait dengan upaya meningkatkan pelayanan seperti disampaikan tadi Pak Wanto. Yang pertama adalah di tahun hingga semester pertama 2023 itu kami sudah berhasil menaikkan produksi air kami dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022. Kenaikannya itu ada kurang lebih sekitar hampir 100.000 kubik per bulan yang kami naikkan. Dari mana sumbernya? Oke, Mas Wanto, break sebentar. Teman-teman netizen yang memang tidak sempat mencatat ataupun yang terlambat mengikuti live ini, besok bisa disimak selengkapnya di Tribun Kaltim cetak dan juga di tribunkaltim.com. Lanjut, angka-angka ini agak sulit dicatat, makanya teman-teman nanti kalau misalnya mau rekap ada di edisi Tribun Kaltim besok dan tribunkaltim.com. Yuk. Jadi 100.000, kami sudah berhasil melakukan banyak pembenahan dalam rangka menaikkan produksi air. Yang pertama adalah kami meningkatkan produksi. Jadi kami memaksimalkan SIPA. SIPA itu adalah surat izin pengambilan air yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi PDAM itu sebagai operator spam itu tidak bisa seenaknya saja ngambil air baku. Ada aturan, ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Namanya SIPA, surat izin pengambilan air. Di Waduk Manggar kami dibatasi pengambilan airnya 1.100 liter per detik. Nah, itu yang kami optimalkan. Itu yang kami optimalkan. Begitupun di Waduk Tritip, kami dibatasi ngambil cuma 200 liter per detik. Itu yang kami optimalkan. Tahun-tahun sebelumnya, ini yang perlu kami sampaikan, SIPA ini belum maksimal. Nah, dari Januari 2023 kami coba optimalkan. Ditambah dengan kami berupaya untuk menurunkan ada namanya NRW, non revenue water. Atau angka, kalau di Indonesia kan kira-kira angka kehilangan air. Bocor. Sebenarnya istilah ini sudah kurang tepat ya. Bisa kurang tepat. Yang namanya sebenarnya non revenue water atau air tak berkening. Karena di dalamnya termasuk juga air dalam pipa itu dihitung sebagai komponen NRW. Air yang ada di reservoir juga itu masih dihitung sebagai NRW. Di 2021 NRW kami itu di angka 37%. Per semester pertama, berdasarkan hasil rapat triwulan kami dengan teman-teman direksi dan manajemen, NRW kami sudah turun di angka 32%. Jadi sudah ada penurunan sekitar 5%. 5% ini ditambah dengan ada kenaikan produksi dengan memaksimalkan SIPA tadi, itu totalnya kurang lebih sekitar 100.000 kubik per bulan. Sehingga ini kemudian berdampak pada meningkatnya pelayanan kami. Dulu tahun Desember 2022, dari total kurang lebih 116.000 pelanggan itu masih ada kurang lebih sekitar 500 pelanggan yang mendapatkan nol air. Tidak sama sekali tidak mendapatkan air. Iya, tidak disaluri lah. Sama sekali karena mati. Terutama yang berada di ketinggian nih. Tadi seperti disebutkan tadi, seperti di daerah ketinggian Askit, Gunung Belah ketinggian itu sama sekali tidak mendapatkan air. Tetapi ketika kami sudah melakukan banyak pemberantasan itu dengan ada penambahan kurang lebih 100.000 kubik per bulan, tersisa kurang lebih tinggal 100 pelanggan yang tidak mendapatkan air. Sama sekali. Plus ditambah dengan daerah selama ini cuma mengalir malam hari,
itu sudah mengalir 24 jam. Kira-kira begitu. Jadi udah ada juga upaya yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Yang kedua, kami juga saat ini walaupun sebenarnya posisi PDAM Perum Dati Taman Untung itu operator sebenarnya, sebenarnya yang punya kewenangan terkait air baku ini sebenarnya pemerintah kota. PDAM atau PTMB ini operator sebenarnya, operator spam. Tetapi kemudian kami dengan teman-teman di Dewan di Pemkot juga sama-sama kemudian untuk terlibat dalam proses bagaimana kemudian mencari opsi-opsi penambahan air baku. Yang saat ini berjalan adalah pembangunan Embun Aji Raden yang saat ini dalam proses pembebasan lahan. Itu kapasitasnya 150 liter per detik. Yang kedua, saat ini juga kami lagi intensif melakukan pertemuan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian PUPR Pusat terkait dengan ada tambahan air dari Waduk Sepaku Semoy. Itu kurang lebih 500 liter per detik. IKN ya? Dari IKN. Itu ada dari IKN itu ada kapasitasnya 2.500 liter per detik, 2.000-nya dipakai untuk IKN, yang 500-nya untuk ke Balikpapan. Balikpapan Sepaku ya? Dari Sepaku. Iya. Dari Sepaku ada Balikpapan semua itu 500. 500 ke Balikpapan semua, 500-nya ini. Sehingga 500 tambah 150 liter dari Embung Aji Raden, kita menghitung itu sudah sangat cukup. Karena kan tadi kan dipisit tadi 300 ya, 300 liter per detik. Ada tambahan 650 liter per detik, ini cukup nih. Tapi itu asumsi pertumbuhan penduduk normal. Oke, sebelum asumsi penduduk Mas, dari Sepaku ke Balikpapan Mas, tadi kan ada quote yang mesti kita sampaikan ke masyarakat. Cuman memang hitungan-hitungan dari sisi biaya ini memang butuh kos yang sangat besar. Hasil kemarin pertemuan dengan Bappenas dihitung-hitung untuk biaya pemasangan jalur pipa transmisi itu butuh sekitar 1,3 triliun. Belum termasuk pembebasan lahan, belum termasuk pembangunan instalasi. Sehingga kalaupun estimasi kita itu di angka kurang lebih 2 triliun. 2 triliun. Plus Embun Aji Raden. Embun Aji Raden sebenarnya tinggal membutuhkan pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahan ini sudah siap, kita siap dibantu oleh APBN, Kementerian PUPR untuk membangun instalasinya. Karena memang sebenarnya instalasi tritip ini memang diproyeksi 2 kali 200. Saat ini tahap pertama sudah selesai, sudah beroperasi, 200 liter per detik, tambah dari Embun Aji Raden 150, plus dari waduk tritip sebenarnya masih 50. Jadi totalnya 400 liter per detik dari instalasi IPAM tritip. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.